Baiklah, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bunda DRA Darosi Endah Yosyamina MPD dan Bapak Ilham Binar Lazwerdi ST. Luar biasa inspiratif. Ibu, Bapak, izinkan saya bertanya sebelum nantinya akan menyapa audiens semua. Tadi bicara tentang bagaimana kita bisa mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang. Dan kita menormalisasi bahwa ketika di rumah tidak tenang itu adalah hal yang wajar. Maka dalam kondisi rumah yang tidak selalu tenang, apa yang menjadi prinsip dasar yang perlu dipegang orang tua agar tetap konsisten dalam mendidik anak dan menanamkan ketahanan emosi atau resilience kepada anak. Itu mungkin, monggo. Jadi memang rumah itu tidak selalu tenang ya. Apalagi balita 4 dalam satu rumah gitu. Tetangga aja ya Allah bun kayak apa repotnya gitu ya. Cuman di sini kita sebagai orang tua di awal itu memang harus komitmen untuk memberikan pola asuh satu visi. Jadi kalau ayah pola asuhnya A, ibu juga A. Jangan sampai nih A, B, nanti anak jadi bingung begitu. Ada kesepakatan, kemudian dua-duanya harus meluruskan niat bahwa anak ini anugerah. Anak ini amanah. Bareng-bareng ini ya. Jangan cuma dipasrahin ibu tok gitu ya. Bapak hanya cari uang, oh tidak. Bapak tanggung jawabnya lebih berat karena apa? Yang dimintai tanggung jawab dalam pengasuhan anak nomor 1 adalah ayah. Belum lagi nanti dimintai tanggung jawab bagaimana mendidik anak dan istri. Mencari uang itu kecil, tapi bagaimana membawa keluarga ke surga, itu yang utama. Nah kemudian diluruskan bahwa mendidik anak itu ibadah. Diluruskan pula bahwa mencari rezeki itu ibadah. Diluruskan pula bersih-bersih rumah dan sebagainya itu ibadah. Makanya ini dicamkan Quran surat Ad-Dariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Dirimu kerja yo ibadah. Begitu. Jadi anak tantrum ya cepet-cepet dirangkul. Biar aja sampai lelah. Baru kita peluk. Nah ini trik-triknya. Tolong di saat kerja jangan bawa pekerjaan di rumah. Karena kapan anak kalau kita ngelembur malam-malam bisa untuk kerja. Nah waktu anak itu nggak bisa. Nanti ya terus dia akan tumbuh kembang. Apalagi fase golden age itu adalah fase emas. Apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, perilaku orang tuanya. Itu sangat terekam, kayak dulu kan masih kayak kaset kosong, jadi ngerekamnya itu jelas banget begitu. Dan itu akan menjadi memori anak. Nah ini maaf ya, sering banget kesalahan, soalnya kakak beradik nih bertengkar. Itu pasti orang tua sukanya nyalain siapa? Kakaknya. Kak, Mbok sudah sih ngalah. Ini sebenarnya tidak mendidik. Kakaknya jadi merasa mesti papa mama nyalain aku. Yang dibela adik. Adik jadi semau gue. Karena aku pasti dibela mama papa. Bertindaklah adil. Insya Allah ribut apapun di rumah kita tetap untuk bisa mengajak anak-anak dan keluarga konsisten dalam meluruskan bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan itu ibadah. Begitu. Izin nambahin dikit Bunda.
Jadi anak-anak kita itu kayak sponge. Dia gampang banget nyerap emosi kita. Kalau kita tegang, anak ikut tegang. Kalau kita meledak-ledak, anak juga belajar meledak-ledak. Jadi benar-benar harus kita sadari sebelum memperbaiki anak, kita benar-benar harus belajar benar-benar untuk mengelola diri dan hati. Makanya harus introspeksi. Ketika benar-benar mau, misalnya tadi di rumah ada hal yang bikin gak tenang, jangan langsung direspon ayah bunda. Kita tenang dulu, pause dulu istilahnya. Tarik nafas dulu. Syukur-syukur bisa sadar. Aku marah seperti ini karena capek kah? Stres kah? Ada masalah di luar kah? Atau karena apa? Baru setelah itu kita bisa pilih action. Mau marah meledak-ledak atau mau mendidik anak. Memang gak mudah proses. Tapi kalau ndelalah udah terlanjur bun, keterucut. Tadi bunda sampaikan di ceramah sampai ngata-ngatain anak, bocah kok nakal banget, koyok setan, kok beling, kok kayak gimana, udah sampai marah-marah kayak gimana. Solusinya gimana? Apa pandangan bunda ketika ada orang tua yang minta maaf pada anaknya? Apakah itu sah-sah aja dan nanti bikin anaknya jadi berani atau emang itu harus dilakukan? Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang tua itu selalu benar. Bahkan ketika bunda mengisi parenting ini kan yang berubah siapa? Orang tua. Tapi para orang tua mintanya yang berubah anaknya. Ini udah salah gitu. Nah, jadi wahai ayah bunda, kalau memang kita salah, minta maaf kepada anak. Jangan gengsi. Tapi tolong dua-dua, jadi 4 mata. Anak pertama yang barep, nak maaf ya, ayah dulu kurang paham ilmu parenting. Sehingga suka nyumpahin kamu. Keras, maafkan ayah ya. Ayah janji tidak akan lagi. Kalau ayah lupa, tolong ingatin ya. Jadi jangan merasa benar. Dan pernah ini ketika saya mengisi parenting di Blura, ada seorang ibu dan ayah yang tadinya saya nggak habis pikir, bun, saya begini. Ketika saya sentuh tadi seperti slide-nya Ilham, sudah benarkah Bapak Ibu dalam mendidik anak? Sudah benarkah Bapak Ibu sudah bisa menjadi contoh atau jarkoni? Iso ngandani, ora iso nglakoni. Sudah benarkah ayah bunda dalam memberi nafkah dengan cara yang halal? Karena apa? Makanan yang dimakan anak, kalau dari rejeki yang haram atau cara mendapatkannya haram, itu akan menghasilkan energi negatif. Anak jadi susah diatur. Tapi kalau dari halal, meskipun tahu tempe, itu akan menjadikan energi yang positif. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas sedikit pencerahan bagi kita semua. Baiklah hadirin sekalian, luar biasa insight yang telah kita dapatkan dari beliau hari ini. Berikutnya pada sesi selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Maka pada termin pertama kesempatan akan diberikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Nanti jika waktunya cukup akan dilanjutkan di termin kedua. Sekali lagi intinya bukan tentang aturan tetapi tentang nilai. Dan bukan tentang kesempurnaan menjadi orang tua tetapi tentang keteladanan. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya silahkan bisa angkat tangannya dan sebutkan
Nama dan walinya Ananda siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, sudah ada 7. Oke, saya berikan yang pertama dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa, Bunda Darwesi dan juga Mas Ilham ya, yang telah berbagi ilmunya kepada. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa dibilang saya kepo mungkin ya. Tadi ada disentil sedikit tapi belum sempat diterangkan, yaitu bagaimana orang tua itu bisa menjadi teladan bagi anak, bisa membimbing anak dengan baik. Tadi disampaikan perlu ada yang namanya, kalau dalam sekolah apa Bu? Kurikulum. Ya, itu tadi belum sempat dipaparkan. Mungkin karena di golden age atau usia emas anak, itu kan ada tahap-tahapnya. Ketika usia sekian, maka orang tua harus begini yang diberikan. Ketika usia sekian, begini. Nah itu nanti mohon untuk bisa dijelaskan atau mentransfer ilmunya kepada kami, supaya kami sebagai orang tua itu bisa lebih memahami tahapan-tahapan dalam usia anak. Apa yang pas dan tepat untuk dilakukan sebagai orang tua untuk tumbuh kembang anak yang baik. Itu dulu. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya akan berbagi kepada yang lain, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mau dijawab dulu atau langsung 3? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ovi, saya wali dari Za dan Zi. Izin Bunda Darosi dan Bapak Ilham. Saya ini sebagai orang tua yang bisa dikatakan belum sempat belajar dari pengalaman, karena saya dan suami kebetulan dikaruniai anak dalam jarak dekat, Bu. Saat ini kakak itu usia 6 tahun, 6 tahun kurang 2 bulan, kalau adik itu sekarang 4,5 tahun. Dan saya di rumah itu juga menerapkan didikan yang ya kadang marah, kadang juga di sisi lain ada kelembutan. Tapi saya itu dilema, Bu. Kalau saya lagi marah, bagaimana sih perasaan anak gitu ya? Setelah saya marah dan setelah kondisi anak baik-baik saja, saya itu biasanya mencoba untuk melakukan konfirmasi dan juga klarifikasi. Saya tanya sama anak, "Kak, gimana sih hati kakak kalau mamah lagi marah?" gitu. Kemudian anak saya tuh jawabnya sedih gitu, Pak. Saya juga melakukan klarifikasi, "Kakak tahu nggak kalau mamah marah itu berarti kakak ada yang salah gitu. Dan mamah marah itu bukan karena mamah nggak suka sama kakak, tapi mamah pengen kakak jadi anak yang lebih baik," kayak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, Bu, yang pertama, hal yang saya lakukan itu sudah benar atau salah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya itu tidak puas dengan jawaban anak yang menyatakan saya sedih, Mah, gitu. Tapi saya memahami bahwa anak usia segitu belum bisa mendeskripsikan perasaannya secara panjang lebar ya. Tapi saya juga takut kalau anak itu nanti memiliki apa yang saya lakukan itu memiliki dampak terhadap psikologis anak gitu. Jadi yang saya tanyakan yang kedua adalah bagaimana membedakan antara perilaku anak yang memang merupakan fase perkembangan normal dengan perilaku anak yang mengalami gangguan kecemasan atau stres akibat dari orang tua gitu. Kemudian yang ketiga, terakhir, Bu. Di tengah kesibukan kami sebagai orang tua kerja sampai sore, nanti dilanjutkan lagi sampai malam gitu. Secara psikologis berapa lama
quality time efektif yang dibutuhkan oleh anak dan orang tua agar bisa membangun attachment atau kelekatan yang sehat antara anak dan orang tua. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bunda. Kalau boleh tahu. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Bapak itu tadi menanyakan bahwa sebaiknya kurikulum untuk keluarga itu yang seperti apa, kemudian Atau mungkin mau dijawab dulu atau nunggu satu dulu? Nunggu satu lagi dulu. Apa dijawab dulu satu-satu? Soalnya nggak bawa pulpen. Jadi takut gitu, nggak fokus. Bapak, kurikulum di keluarga itu ayah ya yang menentukan. Tapi ini juga musyawarah dengan ibu. Nah, ini bagaimana ini visi antara ayah dan ibu karena beda-beda, Pak. Karena pernikahan itu adalah dua pribadi yang berbeda. Visi saya dan suami itu bisa juga beda dengan visi bapak dengan istri. Nah, ini kesepakatan, Pak. Ya. Kemudian yang penting adalah bahwa kurikulum keluarga ini yang perlu digarisbawahi jangan menyimpang dari syariat. Gitu. Jadi kita tetap ya parenting Islam. Psikologinya psikologi Islam gitu ya Pak ya. Karena sebagai umat Islam. Karena kalau psikologi barat, kebetulan saya akan mengajar di psikologi ya Pak. Itu ada nih Pak. Nggak boleh ngomong jangan. Padahal kalau di psikologi Islam jelas tuh hadisnya. La taqdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah yang kita ikuti adalah keyakinan kita Pak. Kalau saya mengisi parenting, ya saya dari sisi psikologi Islam. Kita dengan pasangan kita bikin kayak contoh. Kalau dalam Islam 0 sampai 7 tahun, jadikan anak itu sebagai raja. Berarti raja ini kan dilayani ya. Tapi bagaimana dia tumbuh kembang menjadi raja yang arif, yang bijak, yang berakhlakul karimah. Jangan raja yang sakarepe dhewe. Ya Pak, mau bengok-bengok, mau apa ngelempar-ngelempar kita biarin. Tidak bisa. Jadi raja kita melayani, tapi bagaimana ini raja yang bijak, yang arif, yang jujur. Nah kalau kita pingin jujur, tolong orang tua jangan suka ngapusi. Maaf nih, sering banget ya di saat kita ngajarin anak jalan. Tiba-tiba jatuh. Kita sebagai ibu, cep, udah, kodoknya udah lari. Mana ada kodok? Itu berarti melatih anak kita tidak jujur. Ibunya kerja. Udah cep jangan nangis, ibu paling sebentar. Padahal 3 hari. Nah ini. Bapaknya ditagih utang. Pak ada tamu. Lah kenapa kamu bilang bapak ada? Bilang bapak gak ada. Nah ini sudah melatih anak tidak jujur. Oke? Kemudian 7 tahun kedua. 7 sampai 14. Didiklah anak menjadi tawanan. Yang namanya tawanan berarti dia harus melakukan. Sudah kita kasih nih latihan tanggung jawab. Nah, kalau sore jendela yang menutup kamu ya nak. Ya, siap. Terus, udah sore belum ditutup. Ibu negur nak, kok belum ditutup? Sebentar bu, lagi tanggung ini bu. Ini juga harus menyadari, jangan, kan sudah janji. Kamu yang nutup, gak bisa begitu. Disiplin ini butuh proses. Bukan seperti disiplin komandan. Oke baik, berapa menit lagi nak?
10 menit ya Bun? Oke, 10 menit Bunda tunggu. Tapi biar dia yang melakukan, yang menutup jendela. Jangan kita nggak sabar, lah nunggu 10 menit aku ya iso nutup. Nah ini namanya bukan mendidik sebagai tawanan. Paham ya? Nah kemudian 7 tahun ketiga 14 sampai 21 jadikan dia sahabat. Akui, kasih kesempatan anak untuk berpendapat. Ini penting supaya anak ini jadi menganggap diajak diskus. Bukan harus manut, kamu belum tahu apa-apa, enggak seperti itu. Dan masing-masing anak itu berbeda-beda, enggak bisa sama. Ada seni menegur anak dengan bahasa cinta. Nah, Bunda Ayah menegurmu bukan karena benci. Bunda ingin supaya kamu benar, tidak lupa diri. Nah ini butuh seni begitu. Nah Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika orang tua menegur anak, tolong meskipun dengan kakak adik, meskipun masih kecil, jangan di depan adiknya. Seandainya Kak, sebentar Kak. Kakak sayangkan sama adik. Coba bantu ayah bunda ya. Supaya adik tidak seperti ini. Ajak sendiri, bukan di depan adiknya. Nanti adiknya, Dek kok berani toh dengan kakak. Adik itu udah baik loh, kasih pujian. Tapi kenapa berani sama kakak? Tegur adiknya, jangan ada kakaknya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang perlu digarisbawahi di sini Bapak, bahwa orang tua ini panutan terbesar. Jadi tolong kalau bikin aturan ya ayah, ibu dan anak. Bukan hanya aturan ini untuk anak. Kayak tadi, sepakat ya udah jam 10 HP dimasukin, jangan biarkan anaknya dengan gadget. Jangan biarkan juga, ya ini kan ayah kerja, udah ayo sama-sama ayah ibu juga sepakat. Kemudian buatlah anak ini tersentuh, bukan tersinggung. Tersentuh hatinya. Nah supaya tersentuh ini gimana Pak Bu? Coba pada saat sholat, di saat sujud doa. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ayah ibu ini. Jadi supaya lisan bapak ibu tuh mudah menyentuh hati anak. Doa. Rabbi habli minas solihi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kekuatan doa itu luar biasa. Dan untuk kurikulum tadi Bapak, dari yang maksud kami itu dari yang subuh tepat waktu sampai ke yang belajar agama. Nah itu mungkin kurikulum-kurikulum yang bisa diterapkan di rumah, yang mungkin nggak semua orang tua juga membiasakan kebiasaan tersebut. Seperti itu mungkin Bunda. Dan untuk Ibu, izin menjawab, saya justru pengen mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ibu. Karena gak semua orang tua itu mau refleksi setelah marah. Apalagi sampai tanya ke anaknya, adik apa yang adik rasakan waktu mama marah tadi gitu ya. Itu tanda bahwa Ibu sudah jadi orang tua yang sadar bahwa ada kegelisahan di dalam hati. Apalagi sampai melakukan rekonsiliasi setelah itu. Maka di sini itu jujur sangat tepat, Bu. Maka di sini kuncinya adalah
Bukan karena kita nggak pernah marah, tapi bagaimana kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan anak setelah kita marah. Dan itu langkah yang besar. Bukan cuma langkah besar, Bun. Ternyata itu juga salah satu momen di mana bisa menjalin kedekatan dengan anak itu luar biasa hebat di momen tersebut. Terus untuk pertanyaan tadi yang membedakan perilaku, apakah ini sesuai dengan fase perkembangannya atau karena tekanan dari orang tua? Itu aku bagi jadi dua ya Bu. Ketika normal, itu mungkin bisa dilihat dari anak masih bisa kembali tenang habis dinasehatin atau dimarahin. Terus masih mau diajak komunikasi anaknya. Itu bisa juga emosinya muncul setelahnya, tapi nggak terus-menerus. Nah, itu tanda bahwa anak kita masih under control, sesuai dengan perkembangan fasenya. Tapi perlu diwaspadai kalau anak jadi sering takut atau menarik diri. Nah, itu perlu diwaspadai. Atau anak jadi sering agresif, bahkan sampai meledak-ledak. Nah, itu juga tanda perlu diwaspadai. Dan terakhir, ada perubahan drastis dari diri anak. Mungkin jadi lebih sering murung, pendiam, dan lain-lain. Kuncinya di sini, kalau perilaku anak itu menetap dan semakin sering, itu perlu jadi perhatian kita. Dan itu sudah jadi warning buat kita. Terus tentang orang tua yang sibuk dan berapa lama waktu untuk quality time sama anak. Banyak orang tua memang merasa bersalah karena terlalu sedikit menyediakan waktu buat anak karena kerja, karena kesibukan dan lain sebagainya. Memang ngerasanya salah, Bun. Tapi ada kabar baik di sini, Bu. Kabar baiknya adalah justru anak itu gak butuh banyak waktu bersama orang tua. Yang anak butuhkan adalah waktu yang berkualitas, yang bisa kita hadirkan ketika bersama anak-anak. Jadi meskipun 10 menit, 15 menit, tapi kita benar-benar fokus sama anak. Misal bermain, bercerita sebelum tidur, ngobrol, kepo masalah anak-anak saat di sekolah sebelum tidur. Fokus tanpa HP, gak disambi apa-apa. Menurut kacamataku itu cukup untuk membersamai perkembangan anak, masalah waktu yang berkualitas itu. Dari Bunda mungkin ada yang ditambahin? Jadi di sini tuh yang perlu kita pahami sebagai orang tua, bahwa masing-masing anak itu beda-beda dalam menyikapi. Tidak bisa disamaratakan. Watak pribadi anak itu kita sebagai orang tua harus bisa, oh ini begini, ini begina, ini begitu. Nah itu kuncinya. Nah yang utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi dua arah. Jangan seperti komandan yang membuat anak takut. Itu kuncinya, itu aja. Dan kita sebagai orang tua bisa hadir ya Bunda ya. Bisa hadir dalam tumbuh kembang anak. Cukup. Baik. Oke, kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Tadi 2 sudah dari sini, sekarang yang dari sini tadi Bu siapa? Mas Lintang, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Happy dari Ibunda Dek Lintang sama Ihsan. Kebetulan saya hampir sama dengan Bunda Darosi 5 tahun, tapi bedanya saya anaknya 3. Dan itu laki-laki semua Bunda. Sangat luar biasa yang masa-masa aktifnya dan masa-masa emasnya mereka.
kebetulan suami saya kan nakes, kerjanya shift dan apa ya, waktu untuk di rumah bersama anak itu kurang. Sedangkan dalam pendidikan yang paling penting kan peran ayah. Itu apa ya? Saya di rumah kan sendiri dengan 3 anak yang usianya berdekatan. Kalau untuk memenuhi peran orang tua diwakilkan ibu saja, itu dampaknya di anak seperti apa? Maksudnya kayak komunikasi lebih banyak ke anak. Dan anak tuh sekarang kayak kalau ada bapaknya kayak nggak peduli gitu. Sedangkan saya berusaha untuk mendekatkan anak dengan ayahnya. Itu Kudus apa LDM? di Kudus tapi 2 rumah sakit Bunda. Jadi tuh kayak ketemu waktu dengan anaknya itu kayak terbatas sekali. Itu kalau saya sebagai ibu yang memenuhi untuk semua itu, apa kedepannya apa kurang untuk anaknya apa bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk penanya yang keempat ya. Oke, monggo. Assalamualaikum Bunda. Bunda, saya mau tanya bagaimana caranya mendidik anak-anak yang mulai remaja. Terus jarang ketemu dengan ayahnya karena ayahnya kerja di luar kota. Kadang ya setiap hari video call, tapi anak-anak kadang malu walau diajak ngobrol, kadang ya mau, kadang enggak gitu. Bagaimana caranya untuk menjalin kedekatan bersama anak-anak gitu. Mohon penjelasannya Bunda. Terima kasih. Dijawab dulu. Oh, lanjut. 2 sini, 2 sini, 2 sini. Oke, sebentar. Jid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Bu, yang ingin saya tanyakan tadi di materi kan sebenarnya sudah disinggung. Ada 2 waktu di mana kita bisa quality time dengan putra dan putri kita, yaitu yang pertama setelah subuh dan juga setelah maghrib. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pengen membreakdown tuh 2 teknik yang Ibu sampaikan dan Mas sampaikan itu. Kalau di subuh itu kan tadi mengaji ya. Nah, dulu waktu masih kecil-kecil itu mengajinya gimana? Maksudnya gini, apakah orang tuanya itu mengaji, anak-anak mendengarkan, kemudian anak yang sudah bisa membaca jilid disemak atau bagaimana, kemudian yang belum bisa membaca jilid itu terus bagaimana? Tuh. Kemudian pada saat maghrib itu kan sesinya bercerita. Nah, sesi cerita itu apa yang dibahas? Mohon maaf. Karena memang apa ya, kalau kita memiliki anak usia hampir berdekatan seperti itu, terkadang anak yang nomor 1 lebih bisa tenang. Anak nomor 2 diam, nomor 3 lari-lari. Nah, itu yang ingin dibahas itu apa aja? Dan kira-kira kita mengkondisikannya itu bagaimana? Supaya apa ya? Memang tujuan kita kan apa yang ingin kita sampaikan merasuk ke anak kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait kedekatan tadi Bu. Bagaimana panjenengan memberikan nilai-nilai kepada anak nomor 2, nomor 3, nomor 4 agar memang tadi yang terasa, oh kok kakak saya terus sih yang harus mengalah. Kok saya yang nomor 1 harus ngalah terus kayak gitu. Itu apa yang Bunda tanamkan dan sikap anak nomor 1 itu apa sih yang diberikan oleh ibu, oleh bapak? Enggak kok, itu enggak seperti yang diharapkan. Oh, saya harus mengalah, anak nomor 2, nomor 3 harus dimenangkan, bukan seperti itu. Itu bagaimana mensikapinya kayak gitu loh Bu. Dan penerapannya untuk anak itu bagaimana? Ngoten mawon, tadi saya perkenalan, saya Huda, wali dari Konita dan Zanuroin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, coba ya. Ini kenapa anak sampai nyuekin ayahnya ya? Yang tadi dinakes, sibuk banget. Meskipun sesibuk apapun Bu, bisa dengan video call. Ini ya, jadi bahasa kasih sayang dari orang tua itu bisa berupa kata-kata pendukung. Tadi kalau pas di rumah ya jangan capek tidur, ada sentuhan fisik. Waktu bersama, tadi Ilham bilang bahwa bukan kuantitas Bu. Meskipun sedikit tapi kasih waktu untuk anak. Nah di sini orang tua yang namanya bahasa kasih sayang juga memberi pelayanan. Dalam hal contoh sebagai nakes melayani pasien-pasien dan sebagainya. Di rumah, nah apa yang kamu rasakan? Ya ini nih, suami ini datang gak suami? Gak datang Bu? Oh iya harusnya datang ya. Kemudian apa? Hadiah. Awas nih, hadiah ini tidak harus barang ya Bu. Misalnya, nak, tadi waktu pulang dari kantor nak, ayah belikan martabak untukmu. Ya, nak, ini bisa nih susu kambing untuk kamu dan adik-adik ya. Bisa barang tapi, nak, bunda, ayah seneng banget loh ketika bunda cerita, kamu sekarang udah bisa bersihin tempat tidurmu ya. Nah ini Bu, kadang wong lanang ki cuek kaya ngono ku Ibu. Ini kalau dibiarkan nanti anak Ibu semakin tidak peduli dengan ayahnya. Dan tadi seperti Ilham bilang, bisa masuk ke perangkap lazy man. Ya Bu. Nah ini Ibu harus bilang ke suami, benahin. Jangan Ibu juga memaklumi di nakes pun sibuk, tambah terdukung Bu. Gak bisa. Tumbuh kembang anak ini butuh sosok ayah. Ya Bu. Sedikit menambahkan ya Bu ya. Tapi jujur saya bisa merasakan jadi ibu. Ngurus 3 anak, jarak berdekatan, cowok semua lagi. Ditambah suaminya kerja shift. Jujur itu gak mudah. Tapi saya percaya ibu juga sudah maksimal berusaha memberikan yang terbaik buat 3 putra-putranya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kedepannya akan kurang bagi anak ketika waktu buat ayahnya sangat jarang? Jawabannya enggak selalu Bu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tumbuh kembang anak itu yang penting bukan siapa yang paling sering ada, tapi bagaimana kualitas hubungan yang dibangun. Tadi sempat disinggung Bunda, memang benar peran ayah itu sangat penting, tapi bukan berarti harus selalu hadir dalam waktu yang panjang. Ada juga ayah yang waktunya banyak sama anak, tapi gak ada komunikasi sama sekali. Cuek. Jadi di sini bagaimana kuncinya itu menghadirkan hubungan yang berkualitas di saat ayah ada. Solusinya kayak gini. Ritual kecil-kecil aja. Ini anak yang paling tua umur berapa? 6 tahun. Antara ayah dan anak. Walaupun sedikit, coba rutinin aja. Mungkin video call sebentar. Atau ngobrol sebelum tidur waktu ayahnya ada. Dirutinin aja Bu. Fokus tadi, yang penting kualitasnya. Terus yang kedua, ibu mungkin bisa jadi jembatan emosi antara anak dan ayah. Misalnya kayak gini. Saat ayahnya nggak ada, ibu tetap ngenalin sosok ayah ke anak-anak. Nanti cerita ke ayah ya. Misal anak ada masalah apa gitu di sekolah. Atau mungkin ayah pasti bangga nak kalau kamu bisa kayak gini atau cerita kayak gini. Nah itu menjaga koneksi antara ayah dan anak tetap terjaga. Terus yang terakhir fokus ke hal-hal yang bisa dikontrol.
Jangan fokus pada apa yang kurang, tapi fokus pada apa yang bisa kita berikan ke anak saat ini. Jadi yang dilakukan ibu juga udah maksimal, itu pertahankan. Kalau memang ada keluh kesah, kalau memang ada capek, kalau memang ada apa, dikomunikasikan baik-baik bersama suami. Itu dari aku. Yang kedua soal remaja. Bagaimana menasehati anak saat remaja? Bapak, Ibu, di saat anak kita remaja, pola asuh kita harus berbeda. Ya, jadi tadi remaja itu adalah fase-fase mencari jati diri, labil, mudah bebek, ngikut sana, ngikut sini. Dia akan jauh lebih percaya pada peer groupnya daripada orang tuanya. Padahal peer groupnya mesti benar, ya kan? Nah makanya di sini kita sebagai orang tua juga harus berbeda. Anak remaja paling tidak suka dinasehati, Bu. Jadi ojo oke nasehati. Hati-hati yo, mengko mama nggak suka. Bagaimana kita ngomongnya singkat tapi masuk. Rangkul dia. Nah, sekarang itu ngeri ya. Ajak diskus. Kemarin ada ini anak SMP pacaran. Gimana menurutmu? Ini dialog yang enak. Yang gak apa-apa lah. Kenapa gak apa-apa? Kita kejar. Tapi kita jangan nyalahin. Diskus. Itu akan membuat anak berpikir. Dan seneng. Curhat dengan orang tuanya. Contoh, Bu. Ada seorang ibu yang sangat takut banget anaknya pacaran. Ketika anaknya bilang, Bu, saya tertarik dengan Heri. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya udah mulai besok kamu sekolah tak antar, pulang tak jemput. Nggak bisa Bu kayak gitu. Akhirnya dia akan belian. Ketika dia tanya, Bu, saya tertarik sama Heri. Oh iya nak, Heri itu gimana sih? Dia solih. Oh, terus dia begini-begini, biarkan dia cerita. Baru kita masuk. Nah seringkali orang tua langsung menjas. Ini Bu, anak remaja gak bisa seperti itu. Ya Bu, bahkan ada nih yang anak-anak curhat, Bunda, saya pacaran Bun, saya sudah begini-begini Bun. Terus gimana ya Bun? Sekarang saya diancam Bun sama teman saya. Ini padahal saya cuma jadi gurunya. Tapi bisa terbuka. Saya diancam Bun kalau saya tidak mau melakukan hubungan seks. Maka videonya mau disebar, dia bikin video Bun. Nah ini loh. Ini kunci komunikasi. Begitu. Mungkin yang mau aku tekanin di sini teknisnya ya Bunda ya. Mungkin cara-caranya. Jadi harus dipahami dulu Ibu bahwa remaja itu memang lagi ada di fase menjauh. Bukan karena mereka nggak sayang, tapi seperti yang dikatakan Bunda tadi, karena mereka sedang proses mencari jati diri. Makanya ketika ada anak remaja yang kok kadang mau diajak ngobrol, kadang nggak mau, itu normal, bukan penolakan. Justru kalau kita paksa terus, biasanya mereka akan menutup diri, enggan terbuka. Makanya di sini kita bisa pakai trik ubah cara pendekatan. Kalau Ilham belajar dari apa yang dilakukan Bunda ya. Di usia remaja pendekatannya itu bukan seperti anak kecil lagi. Tapi bergeser dari yang tadinya mengatur, jadi kita berusaha untuk menemani. Contoh, kamu harus cerita sama orang tua. Gak bisa kayak gitu. Mungkin diubah bahasanya jadi kalau kamu butuh cerita, ayah, bunda, papa, mama siap. Insya Allah selalu ada buat kamu. Cari momen.
Bukan memaksa waktu, karena biasanya remaja itu justru mau ngobrol di waktu yang gak kita rencanakan. Tiba-tiba cerita lagi di mobil, lagi makan, atau mungkin malah sebelum tidur. Nah di situ pinter-pinternya kita nangkep momen. Jadi memang gak bisa kita dikte, tapi memang harus kita pinter-pinternya cari momen. Dan memang mulai dari dunia mereka, gak bisa kayak kamu gimana keadaannya. Mungkin bisa ngawalin dari temennya, hobinya, dan lain sebagainya. Mungkin itu teknis dari Ilham sih, Bu. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga tadi Bapak nggih. Yang ketiga tadi itu yang ditanyakan adalah 2 poin penting subuh dan maghrib tadi. Kalau ngaji itu apakah yang sudah jilid atau yang belum, nah itu bagaimana, terus maghribnya seperti apa itu. Oke Bapak, di saat anak masih jilid begitu ya Pak, kita bareng-bareng, saya anak Bapak berapa? 3, yang satu sama ibunya, yang satu sama ayahnya. Kita bimbing Pak, jadi jangan hanya pasrah sekolah. Kesak para orang tua, bro nenggone sekolah. Keterlibatan, apalagi Pak, baca Al-Fatihah. Kalau bisa itu Bapak Ibu ajarkan bagaimana si anak membaca dengan benar. Itu adalah ilmu jariah yang terus di saat dia sholat bacaan Al-Fatihahnya benar. Nah kemudian kalau anak sudah bisa ngaji dikit aja. Kalau banyak kan anak gak sarapan Pak. Tapi ditanamkan mengawali kehidupan dengan menghidupkan Al-Quran. Kalau anak sudah bisa berapa ayat Masya Allah disimak. Nanti kalau udah kita bisa tambah lagi sendiri Pak. Tapi kan tetap kita harus ngurus sarapan anak. Nah kalau maghrib ini biasakan tidak ada TV. Ayo sama-sama kita baca bareng. Syukur-syukur nih kalau anak udah gede, udah SD, biasakan baca Al-Muluk hanya 30 ayat. Tapi itu akan menyelamatkan kita. Siksa kubur, ayah, bunda, anak-anak bareng-bareng 30 ayat toh sebelum tidur. Curhat tentang agama sesuai dengan usianya Pak. Nah, yang menciptakan langit siapa? Yang menciptakan meja siapa? Supaya anak mengenal dan disesuaikan dengan usianya. Begitu. Justru kalau seingatku ya Bunda ya, seingatku itu, jadi karena TK kan memang masih susah. Itu anak-anak yang ngantuk-ngantuk Pak. Cuma memang karena dibiasakan, dipangku sambil tidur, itu tetap anak itu hadir bukan tidur di kasur. Pas SD, Bunda pekanya gini. Di SD lagi diajarin apa? Sudah dibiasakan Asmaul Husna. Maka kebiasaan itu dibawa di rumah. Ayo Asmaul Husna gimana? Otomatis ayah dan bunda pun juga mengikuti belajar Asmaul Husna juga. Jadi rutin Asmaul Husna. Naik SMP sudah ada Al-Maksurat. Berarti habis subuh kita tambahin lagi yuk. Asmaul Husna, Al-Maksurat. Terus bab ngaji bersama, perkara jilid, perkara enggak. Itu gini. Jujur kalau keluarga kami Pak, ayah bunda itu backgroundnya malah karena zaman dulu guru negeri ngajinya dulu kurang bagus Pak. Tapi ayah bunda punya niat bahwa anak-anaknya harus bisa ngaji bener tajwid makhrajnya dari kecil. Makanya sejak SD disekolahkan di sekolah Islam terpadu. Akhirnya apa? Saat kebiasaan subuh itu dibiasakan, kita biasanya nggak ngaji bareng-bareng, tapi saling nyimak. Memang di IT itu kan dari jilid 1 sampai 6, terus ada gharib, terus ada tajwid. Ketika saling nyimak gitu, kok telinga kita kok bacaan ayah bunda salah. Kita coba untuk mengkritik. Malah dulu juga mending jangan dilanjut dulu. Coba ayah belajar jilid dulu. Kita sempat karena di jilid itu bukan dari jilid 1 ya. Karena ayah bunda udah punya modalnya ya. Dari jilid 4, jilid 5. Yang kita ingin biasakan itu adalah bun, ngaji bener itu pakai ketukan. Jadi kita tahu dengungnya,
panjang pendeknya dan lain sebagainya. Akhirnya di momen tersebut delalahnya ayah bunda nggak marah, terbuka, sehingga mungkin itu juga yang memunculkan sifat anak-anak berani mengkritik dengan etika yang baik, sopan, hal-hal yang benar, dan mungkin itu juga mengajarkan kepada Ilham juga jadi orang tua juga harus open minded, mau dikritik anak. Sehingga apa Pak? Maghrib tadi kuncinya adalah membangun rasa, membangun perasaan. Obrolan kita itu bukan cuma mungkin waktu kecil-kecil, apa yang membuat kamu senang hari ini, bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana teman-temanmu hari ini. Tapi ketika sudah SMP Pak, obrolan yang dilakukan itu next level Pak. Maksudnya next level kayak gini, jujur, saya sangat sedih sekali melihat fenomena zaman sekarang ini di mana anak itu sangat cuek, bebek terhadap orang tuanya. Masalah orang tuanya dia nggak peduli. Tapi mungkin itu juga karena faktor orang tua yang terlalu menutup. Jadi jujur saya sangat tidak sepakat ketika ada orang tua tidak terbuka masalahnya kepada anak cuma gara-gara biar anak fokus sekolah dulu, biar anak fokus belajar dulu, biar anak fokus masalah coba didiskusikan antara ayah dan istri saja. Akhirnya apa? Akhirnya ketika anak tumbuh besar dia nggak tahu menahu masalah orang tua, tumbuh cuek. Contoh real keluarga kami. Jujur Pak, kami juga keluarga dari yang struggle karena tahun 98 saat Krismon, ayah ditipu habis-habisan. Tapi SD karena kebiasaan ngobrol itu tetap jalan terus. Akhirnya ya sejak SD itu kita nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri, ada bagian-bagiannya. Aku nyuci piring, masih ingat Taufik badannya lebih gendut, nyuci baju, Vira nyetrika, Kintan nyapu ngepel. Kecil nggak ada mbak gitu. Terus SMP Pak, masih ingat banget bahwa Ilham SMP, kakak tertua, tahu nominal hutang ayah bunda. Dan di situ sebagai kakak sulung, Ilham mengkondisikan adik-adik. Waktu itu juga ceritanya kayak gimana lupa, tapi Ilham inget banget. Tahu adik-adik ini ada uang saku, yuk kita tabung bareng-bareng. Sampai memang ada satu hutang yang sampai waktu itu orang datang ke rumah. Ilham bilang sama adik-adik, uang lebaran dari tante, dari om kita kumpulin yuk. Aku kumpulin adik-adik gitu, terus kita serahin bareng-bareng, ayah bunda ini uang dari kita, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Dari situ kalau yang Ilham rasakan, insya Allah akan memunculkan kepekaan, rasa kasih sayang, sehingga di saat tua kita tidak akan membiarkan bahwa udah ya, udah bun, masa-masa capeknya ayah bunda sudah cukup. Sekarang biar kita sebagai anak-anak bunda yang sudah beranjak dewasa, sudah jadi orang tua juga, membantu. Jadi bunda sama ayah fokus istirahat, fokus ibadah, dan itu terbawa sampai sekarang. Sedih banget, waktu beberapa hari yang lalu saya sempat nemenin ayah opnam di rumah sakit seminggu full. Ayah nggak bisa apa-apa. Di situ momen pertama kali saya ngerasain mandikan ayah, nyebokin ayah. Kok waktu belum dapat kamar yang sendiri, kamarnya masih sharing, ada bapak yang sudah sangat tua, sakit stroke, yang nemenin istrinya yang juga sudah tua juga Bu. Padahal harus dituntun juga, pakai pispot juga dan lain sebagainya. Saat aku ngobrol ketika di rumah sakit juga dibiasakan juga, aku ngaji juga, al-maksurah juga sama ayah. Kok bisa ya Pak anaknya sampai seperti itu? Terucap, lah anaknya ibu di mana? Sibuk. Ditelepon sibuk. Bahkan di hari itu habis subuh sampai jam 10 nggak ada.
anaknya jenguk, kita nggak tahu, aku nggak tahu setelah jam 10 ke atas karena waktu itu aku pindah kamar. Artinya di sini apa? Ketika masa tua kita ingin kita ditemani anak-anak hadir di masa tua kita, maka benar-benar jadi PR besar buat kita harus selalu hadir di masa tumbuh kembang anak sejak kecil. Karena itu core memory yang luar biasa di masa tua kita. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, monggo silahkan berikutnya. Oke, baik. Ke kamar mandi dulu kamu. Oke, ini 2 lagi ya karena tadi 7. Jadi enggak Bu? Enggak. Oke, tadi yang di sini. Oke, 1 lagi berarti ya jenengan saja. Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya wali murid dari kelompok Ar-Rahman KBPT Taman Ceria dan menyimak percakapan dan penjelasan dari narasumber Ibu Darosi tadi bahwasanya anak itu kan mempunyai karakteristik yang bermacam-macam dan mempunyai perbedaan yang memang berbeda dan itu bisa dikatakan unik. Nah, berangkat dari sini saya ingin bertanya, memohon solusi bagaimana cara menghadapi anak yang unik dalam kategori posesif terhadap ibunya, terhadap bundanya. Nah, di sini permasalahannya begini, Bu. Kalau di sekolahan anak itu terlihat mandiri, nyaman, enjoy bersama bu guru dan teman-teman. Akan tetapi ketika sudah dihadapkan di rumah, meskipun di rumah itu waktu di rumah sudah full kita curahkan kepada anak beserta kakaknya, tapi di rumah itu masih ada perasaan posesif terhadap bundanya gitu loh Bunda. Jadi bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Umur berapa anaknya yang posesif? Umur 3 tahun. 3 tahun. Iya, terima kasih. Baik Ibu, usia 3 tahun ya. Yang namanya posesif itu sikap berlebihan ya terhadap ibunya. Dan memang sih fase golden age itu anak memang sangat berlebihan nih sama ibunya. Tinggal gimana ibunya. Ya, nah kadang kita itu juga berlebihan sehingga anak semakin posesif. Kayak contoh begini, dulu ingat betul ketika nganterin Ilham ya Pildacil di Jakarta. Itu ada seorang anak itu sampai baju, maaf semuanya itu yang ngatur ibunya, tergantung banget. Dia berlebihan dengan ibunya. Saya bilang Bu, kenapa begitu? Ya nggak apa-apa, nanti dia salah pilih. Nah sekarang ibu coba muhasabah diri. Kenapa ya anakku ini kok terlalu posesif kepadaku gitu ya. Nah di sekolah enggak. Ya karena gurunya tidak seperti itu. Nah sekarang coba ibu, seandainya nih si anak tadi udah bisa pakai kaos sendiri, coba ibu pingin lihat. Enggak bisa, bisa. Kita latih Bu. Ini kan beda ini, kancingnya dekwur. Oh ya coba-coba, bisa betulin. Nah kita berlatih untuk dia terampil, mandiri, jangan apa-apa ditolong. Meskipun si ibu itu memang ya karena gimana ya kan masih kecil, tapi dilatih supaya dia tidak tergantung sama ibu. Ya itu butuh proses karena ibu jiwanya sudah sini biar cepat sini tak mandiin, bisa mandi sendiri. Udah 3 tahun udah coba ibu lihat, ibu hanya lihat, jangan dilepas langsung. Ih pinter banget ya. Anak muda bisa mandi sendiri loh. Gitu. Ini proses. Di saat ibu nanti kalau mandi nggak bersih. Nanti pakai bajunya lama. Nanti wah ini yang ibu harus benahi. Dan itu memang tidak bisa instan. Itu butuh proses Bu. Bahkan ini Bu, maaf ya saya kan 5 tahun anak ya. Di saat Ilham ini TKB, Taufik masuk TKA. Saya pas ada tugas dari Undip, suami juga ada, jadi awal sekolah nggak ada yang nganter Bu. Nih ya, pada masih TK ini.
Tiba-tiba saya ditelepon sama Bu Noi, gurunya Ilham. Ilham itu bilang gini, Bu, saya izin. Kenapa? Kamu udah sekolah? Kasihan Dek Taufik. Dia tidak ada yang dampingin, padahal baru masuk pertama kali sekolah. Itu gurunya sampai kaget, apa yang dilakukan Ilham? Dia di depan kelas, Dek ada kakak di sini. Tanggung jawab. Ini Bu, bahkan ketika anak SMP kan di pondok ya. Kakaknya itu nanyain, Dek, yang gak bisa kamu apa? Mau uan? Ini kakaknya Ilham Taufik yang bimbing. Ngasih bimbel sampai ustadzanya bilang, Bun kok bisa kompak sekali ya Ilham bersaudara. Satu rumah itu yang paling susah makan Ilham. Adiknya udah langsung, kakak pingin makan apa kesukaan kakak. Begitu. Saya tadi cerita ketika suami ditipu habis-habisan. Itu langsung, Bun itu Dik Taufik, tasnya Kak Taufik, tasnya udah sobek. Ya udah saya belikan satu, bukan empat-empatnya. Bun, Dik Kintan sepatunya sudah sobek. Ya saya belikan, gak ada iri-irian. Nah ini Bu, bahkan ketika di teknik sipil, Ilham kan teknik sipil ya, Taufik, Vira teknik sipil, adiknya tuh ekonomi. Ketika dia konsultasi skripsi dengan dosennya, Ilham sama Taufik, ada data yang kurang. Adiknya tuh pada kuliahnya kan di ekonomi Bu Kintan. Tapi bisa Dek, tolong Dek, kamu di jalan tuh ya diukur ada mobil sekian jam itu berapa. Adik ekonomi yang bantuin. Sekarang Bu, sampai sekarang ini saya itu nggak bisa nyupir mobil, saya nggak bisa ngendarai motor, kemana-mana diantar anak. Sejak mereka kuliah udah tahu jadwal saya ngajar di sini, saya dakwah di sini, selalu ada yang dampingi Bu anak-anak. Saya bilang, Nak nggak usah, Bunda bisa naik Grab, bisa naik travel. Enggak Bun, itu kan ladang untuk kita birrul walidain pada orang tua. Sentuh hati anak, itu yang utama ya Bu. Jadi jangan terlalu berlebihan kita menolong. Ibu harus tidak, nanti kasihan karena apa? Anak kita tantangannya, anak ibu maksudnya, tantangannya jauh lebih berat daripada ibu. Jangan sedikit-sedikit dibantu. Oke? Ya. Tapi kayaknya Bunda lupa satu hal. Harus kita pahami dulu, ini kita bicara anak usia 3 tahun. Jadi harus kita pahami bahwa anak usia 3 tahun itu ibu memang benar-benar lagi dalam fase eksplorasi. Makanya kalau kadang kita lihat anak kita lagi aktif-aktifnya, susah diem, itu justru bukan masalah. Tapi tanda bahwa dia lagi ada di fase perkembangan yang baik. Nah, ya tapi kan pas lagi main gitu. Nah makanya di sini bisa kita ubah cara pandang. Intinya adalah anak yang energinya besar itu bukan masalah yang harus dihentikan, tapi potensi yang perlu diarahkan. Tugas kita membuat mereka bukan membuat mereka diam, tapi membantu mereka menyalurkan energinya dengan benar. Mungkin habisin energi buat lari atau dan lain sebagainya dengan aturan-aturan yang jelas. Mungkin pas lagi main jangan melempar orang ya. Mungkin pas lagi lari-lari jangan di dalam rumah ya. Intinya dihabiskan energinya secara tepat. Mungkin di fase itu. Mungkin itu aku. Ya, jadi kita tidak melarang anak untuk bereksplor, tapi jangan sampai ketergantungan anak yang terlalu posesif dengan ibu itu tadi dibiarkan. Ya, di sekolah dia bisa, berarti gurunya canggih nih. Oh saya yang terlalu melindungi anak, saya yang terlalu khawatir, saya yang terlalu cemas sehingga anak sangat posesif ke ibu. Begitu Ibu. Oke. Baik, beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk narasumber hebat kita pada pagi hingga siang hari ini. 6 penanya sudah kita tuntaskan begitu nggih. Semoga apa yang beliau berikan atau beliau jawabkan kepada ayah bunda semuanya bisa menjawab dari pertanyaan bunda-bunda semua, keresahan hati bunda-bunda semuanya. Baik, hadirin semua yang dapat kita simpulkan
pada sesi tanya jawab dan diskusi hari ini adalah bahwa kita sebagai orang tua mendidik anak di rumah yang tidak selalu tenang adalah hal yang wajar dan manusiawi. Dinamika, kemudian emosi dan juga tantangan dalam keluarga bukanlah menjadi sebuah penghalang, melainkan bagian dari proses pembelajaran bagi orang tua dan juga anak. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua mampu untuk bisa mengelola emosi, membangun komunikasi yang hangat, serta tetap menghadirkan rasa aman dan kasih sayang bagi anak. Dengan demikian, anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun dalam situasi yang tidak selalu ideal di dalam rumah tangga kita. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal dalam mendampingi tumbuh kembang anak di rumah dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kedua narasumber kita yang telah berbagi ilmu. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada ayah bunda hebat yang hari ini telah hadir meluangkan waktu yang tentunya tidak mudah bagi panjenengan semua yang beraktivitas dan bisa menyimak dengan antusias. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup ya acara, saya persilahkan kepada narasumber hebat kita pada pagi hari ini untuk memberikan closing statement. 1 menit Bunda, monggo. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi Bunda ingin berpesan bahwa anak ini amanah, anak ini anugerah, yang mana kita akan dimintai tanggung jawab bagaimana cara mendidiknya, bagaimana sudahkah kita bisa menjadi contoh, bagaimana apakah kita sudah benar dalam memberi nafkah anak-anak kita. Untuk itu teruslah belajar sampai akhir hayat. Di saat Ilham sudah menikah, sudah punya anak 2, saya juga masih tetap mendidiknya. Bahkan ini trik ya, tadi kan ada yang sudah jadi eyang juga ya. Ketika saya mau menegur istrinya, ketika Ray anak pertamanya Ilham ganti pampers, minta eyangnya yang gantiin. Terus saya bilang oke, ketika saya mau melepas pampers itu, istrinya Jika bilang, Bun gak usah ke kamar mandi, dilap aja pakai tisu basah gitu. Hati saya, anak ini sudah 1,5 tahun, bukan dengan tisu basah. Tapi saya tidak menegur menantu saya Bu. Yang saya tegur siapa? Ilham, Ham coba kamu perhatikan di saat Jika mengganti pampers. Harusnya dibawa ke kamar mandi karena anakmu sudah 1,5 tahun. Itu yang akan kita jadikan lebih dekat dengan menantu. Jangan sampai menantu bermusuhan dengan mertua. Biasanya mertua wedok gitu. Jadi saya yang nggak cocok, saya tidak pernah menegur Bu. Yang saya tegur anak saya. Demikian pula menantu yang kedua, Oasis. Itu juga begitu Bu, Taufik. Ya, jadi tolong kita jangan terus ini anakku, mantuku ngene-ngene, jangan ya Bu. Karena itu untuk keakraban, kelekatan kita juga dengan menantu. Dan tidak ada kata terlambat. Mari yang namanya parenting ini berproses Bu. Teruslah belajar tentang parenting supaya kita tahu, supaya kita paham dan bisa mengambil hikmah. Sehingga insya Allah kita akan menjadi orang tua yang qudwah untuk anak-anak kita. Ingat pesan Bunda, do it, doa, usaha, ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Begitu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita pada hari ini. Do it ya Bu ya. Do it gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan hadirin semuanya. Mohon izin saya berpantun sebelum saya tutup sesi seminar parenting pada hari ini.
Nanti dijawab cakep gitu ya Bu ya. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Walau rumah tak selalu tenang dan sepi, kasih sayang tetap jadi kuncinya. Ke pasar pagi membeli mangga, tak lupa membeli buah delima. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik hadirin yang berbahagia, saya Eka Riana Dewi selaku moderator pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eka Riana Dewi, SPD MPD selaku moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber pagi ini, pagi sampai siang ini ya Bunda, yaitu Ibu DRA Darosi Endah Yosyamina MPD beserta putra tercinta Mas Ilham Binar Lazuardi ST yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Semoga kita sebagai guru dan sebagai orang tua dapat menerapkannya dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya tadi saya mohon kepada ayah bunda yang sudah bertanya untuk bisa maju ke depan. Ada sedikit door prize dari kami. Bapak siapa Bu tadi? Bapak Selamat, bapaknya Mbak Ara nggih. Monggo Pak, monggo. Terus bapaknya Mbak Konita. Ibunya Mbak Del. Siapa lagi Bu? Bundanya Mas Lintang masih ada apa sudah pulang nggih? Oh sudah pulang, Mbak. Bundanya Mas Safa juga sudah pulang. Yang masih hadir di sini Bunda, Ayah tolong bapaknya Mbak Ara, bapaknya Mbak Konita, bundanya Mbak Za dan Mbak Zi, terus ibunya siapa? Kelompok Ar-Rahman tadi, maaf ya Bu. Di Ajaba, nggih Bunda Di Ajaba silakan untuk ke depan. Mohon jangan pulang dulu ya. Untuk yang penanya monggo Bu, Pak. Silakan ke depan dulu. Untuk Bapak Ibu yang masih hadir di sini, nanti ada kejutan dari kita Bu. Ya, nanti di bawah kursinya panjenengan itu ada sedikit tulisan. Nanti bisa dicek, yang beruntung nanti bisa mendapatkan door prize. Nah, monggo bisa dicek. Nanti untuk selanjutnya, saya mohon kepada Ibu Nur Hidayah untuk menyerahkan hadiahnya Bu. Oke, baik, terima kasih Ayah Bunda hebat. Monggo Bu, siapa yang beruntung hari ini? Silakan maju ke depan. Nggih, Oh monggo, iya, Bu. setelah dapat door prize, kita foto bersama dulu Bunda. Oh iya. Ya tadi Sebelum- lupa, monggo semua wali murid yang masih ada di sini disilahkan untuk foto bersama dengan narasumber hebat kita. Ya, nanti baru tukar kadonya, oke? Nah, nanti keburu pulang semua. Juga ibu gurunya ikut nggih untuk bisa foto bersama. Taman ceria, terampil, mandiri, cerdas, riang, berakhlak mulia dan sehat ceria. Yeay.
Sampun, terima kasih Ayah Bunda. Oke, yang tadi beruntung ya di kursinya ada tulisan mendapatkan door prize, dipersilahkan untuk menukarkan door prize-nya. Belum ditutup ya Ayah Bunda, mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Siapa aja ya tadi yang sudah menemukan door prize di bawah kursinya? Nggih, sebentar Bunda untuk penutupan terlebih dahulu. Nggih. Mungkin Pinara Rumian. Untuk yang mendapatkan kupon door prize, monggo bisa yang mendapatkan kupon door prize Bu bisa maju, nanti dikasih bu gurunya door prize satu-satu. Ada berapa? kurang lebih ada 14. Ada 14 yang beruntung. Monggo, monggo. Oke, ini saja Bu. Tidak ada lagi? Oh ini 13. Oh masih ada yang nyari-nyari nih. Keberuntungan yang sampai akhir. Iya. Ya. Monggo Bu Ruslin untuk bisa menyerahkan door prize-nya kepada bunda-bunda. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah beruntung pada hari ini. Langsung saja saya tutup nggih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kini telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda hebat yang sudah datang pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili Ibu Guru dan seluruh panitia yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
percontohan terpadu Taman Ceria istimewa.